Sore Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan menyampaikan hasil analisis saya tentang pengunduran diri staf khusus Presiden yang dilakukan oleh Belva de Fara, di mana di dalam pengunduran dirinya menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Di dalam pengunduran dirinya juga menimbulkan pro dan kontra tentang pengunduran diri staf khusus Presiden, yang dimana staf khusus Presiden tersendiri merupakan lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas tertentu di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan kementerian dan instansi pemerintahan yang lainnya. Staf khusus Presiden di sini bersifat operasional, yaitu mereka melekat 24 jam bersama Presiden, di mana hal ini berbeda dengan Dewan Pertimbangan Presiden dan lembaga seperti unit kerja Presiden atau kantor staf Presiden. Berdasarkan pasal 1 dan 2 Peraturan tentang Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden dan staf khusus Wakil Presiden, dan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden dan staf khusus Wakil Presiden, dan Peraturan nomor 39 tahun 2018 tentang utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden dan Wakil Presiden. Staf khusus Presiden tugasnya hanya dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet, di mana hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus Presiden diberikan setingginya dan setingkatnya dengan jabatan struktural eselon 1A, dan juga staf khusus Presiden dapat dipilih yang berasal dari PNS, TNI, dan anggota Polri. Dan masa bakti staf khusus Presiden juga paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan. Ketika Presiden masa baktinya 5 tahun, otomatis staf khusus Presiden juga akan bekerja selama 5 tahun. Saat ini sedang pengunduran diri staf khusus Presiden oleh Adamas Belfasyah de Fara pada tanggal 15 April 2020, di mana ketika ia menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri, sebelumnya ia melalui surat menyampaikan kepada Presiden, dan pada tanggal 17 April 2020 secara langsung ia menyampaikan niatnya kepada Presiden untuk mengundurkan diri dari staf khusus Presiden. Adamas Belfasyah de Fara juga merupakan seseorang yang telah mendirikan dan juga dan juga ia merupakan direktur utama dari perusahaan startup di bidang pendidikan dan teknologi terbesar yang ada di Indonesia saat ini, yaitu suatu aplikasi ruang guru yang bisa diaplikasikan untuk belajar lewat belajar online. Dan juga melalui akun Instagramnya, direktur utama dari ruang guru ini juga mengatakan pengunduran dirinya dilakukan agar polemik tidak berkepanjangan
di mana polemik yang dimaksud yang ia sampaikan di Instagramnya saat itu adalah karena munculnya profil ruang guru profil ruang guru yang perusahaan yang profil perusahaan yang didirikan oleh Belva de Fara. Belva de Fara, di mana profil perusahaannya itu muncul di formulir kartu prakerja, yang dimana kartu itu diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi virus corona saat ini. Sebelum melaju terlalu jauh, sebelumnya saya memberikan penjelasan tentang virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus, atau yang adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, dan penyakit ini juga penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini juga bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, dan hingga menimbulkan kematian. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini penularannya sangat cepat dengan yang telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia, yang awalnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa 2 pasien yang telah terjangkit virus corona pada tanggal 2 Maret 2020, dan hanya dalam waktu beberapa bulan munculnya virus ini telah menguasai dan menaklukkan semua sistem kehidupan kita, tidak saja menguasai segala aktivitas kita, sehingga beberapa negara menerapkan beberapa kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran. Beberapa negara telah memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala dari virus corona ini gejala dari virus ini sendiri menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu gejala ini dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri di dada, dan gejala-gejala ini muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus tersebut. Khusus negara Indonesia sendiri, sampai saat ini kasus COVID-19 telah mencapai 7.418. Dari jumlah ini beberapa pasien sembuh dengan jumlah 913 jiwa, sedangkan 635 pasien telah meninggal dunia. Lalu bagaimana pencegahan dan penanganan virus ini? Untuk pencegahan dari virus ini, memang sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi ini. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan virus ini. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan dan menghindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, dan kenakan masker saat berobat ke fasilitas atau ketika sedang berada di luar rumah. Selain itu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Kita kembali ke tentang pengunduran diri.
oleh pemilik perusahaan ruang guru atau staf khusus presiden terkait pengunduran diri oleh pemilik perusahaan ruang guru ini dituduh menjadi aktor. Pemilik perusahaan ruang guru ini dituduh menjadi aktor yang memancing dalam situasi ketidakamanan kita saat ini, di mana adanya wabah corona, di mana di sana disebut oleh beberapa pihak ada peluang untuk adanya tindakan korupsi. Korupsi sendiri di sini merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh seseorang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi telah mengandung unsur-unsur penyelewengan atau ketidakjujuran, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegak hukum tidak konsisten. Penegak hukum hanya sebagai make up politik dan juga sifatnya hanya sementara, selalu berubah setiap terjadinya pergantian pemerintahan dalam suatu negara. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga langkahnya lingkungan yang anti korup. Sistem dan penemuan anti korupsi hanya dilakukan sebagai sebatas formalitas saja. Dan yang berikut ada budaya memberi upeti atau imbalan jasa dan hadiah. Dan yang terakhir ada konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Seperti yang beberapa lalu kami mempelajari pelajaran tentang anti korupsi, dan di mana seseorang yang melakukan korupsi karena mempunyai rumus sudah diperhitungkan, karena rumus itu sehingga ia lebih kuat untuk melakukan korupsi tersebut. Demikian hasil analisis saya tentang pengunduran diri staf khusus presiden. Terima kasih.